Sahur, 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 sahur. Waduh, suaranya keras ya, lantang. Dan ini kalau kita bawa Jakarta tanpa sebelum kau memanggilku kembali padamu, mainkan bluesku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas membeli daster. Mari kita kupas tuntas speaker dari Roadmaster. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menyampaikan informasi sebuah produk yang sudah datang di hadapan kita, yaitu speaker aktif dari brand Roadmaster. Nah teman-teman sekalian, ini adalah brand produk lokal ya yang ada di Surabaya, dan kita akan mencoba mengupas tuntas apa saja kelebihan-kelebihannya, kemudian apa saja fitur-fiturnya, dan seperti apa penggunaannya. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik karena ini merupakan speaker andalan dari produk lokal Indonesia ya, yang harusnya kita bangga. Untuk itu teman-teman sekalian, seperti apa yang akan kita kupas tuntas pada kali ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Terus dukung channel Tembakau Fals. Bagi yang penasaran, mari kita simak video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman sekalian, kita langsung aja ya. Jadi speaker dari brand Roadmaster ini, pertama dia adalah produk yang cukup lama yang beredar di Indonesia, dan ini adalah produk lokal. Kemudian dia terkenal dengan powernya. Kemudian dari sisi bahannya juga, ini bahannya juga bagus ya. Kalau kita lihat detailnya, ini grillnya dari besi. Kemudian ada logo R Roadmaster. Kemudian untuk bahannya dia ini sebenarnya kayu ya, cuman dilapisi seperti silikon yang ada seperti kulit jeruk gitu ya. Nah ini rapih ya pembuatannya. Kemudian kalau dari sisi tampilan, memang tampilannya klasik ya. Nah untuk unitnya sendiri ini dilengkapi dengan remote ya. Kemudian ada buku petunjuknya. Kemudian ada kartu garansinya ya. Kemudian dilengkapi mikrofon sepasang ya. Sudah built-in ya. Artinya dia langsung menjadi satu dengan speaker ini, dan dapat sepasang, kemudian bisa digantung di belakangnya. Untuk bentuk seperti ini yang saya tahu nih sering terlihat di kafe-kafe teman-teman sekalian. Jadi cocok nih kalau untuk kafe ya. Kalau pernah kita lihat di luar negeri teman-teman sekalian, ini biasanya buat para musisi ya. Seperti di jalanan itu mereka ngamen gitu. Nah tipe-tipe seperti ini cocok nih teman-teman, karena dia suaranya lantang dan clear gitu, dan selain itu juga terasa bassnya. Nah kemudian untuk spesifikasi teman-teman sekalian, kalau dari sisi berat ini sekitar 5 kiloan ya. Saya nggak tahu pastinya karena belum ada keterangannya, tapi secara berat yang saya rasakan ini sekitar 5 kiloan untuk unitnya. Tapi kalau di dalam kotaknya mungkin hampir 7-8 kilo ada ya. Kemudian untuk keluaran dayanya, ini dayanya maksimal 70 watt RMS. Kemudian speaker penggeraknya, woofernya adalah 15,2 cm atau 6 inch, 4 ohm, dan dia dikasih daya 30 watt. Kemudian dia ada mid range-nya juga. Mid range-nya itu 7,5 cm atau 3 inch. Kemudian 4 ohm, dan dia juga 30 watt ya, yang ada di sini nih kelihatan nih teman-teman sekalian. Dan kemudian untuk frekuensi responnya 40 Hz sampai 20 kHz, impedans masukannya 50 kilo ohms, kemudian sensitivitas masukannya 600 mV, konsumsi daya 69,8 watt. Kemudian AC inputnya ya 100 sampai 240
volt ya, 50 per 60 Hz yang ada di Indonesia, ini cocok. Kemudian dia DC output karena pakai adaptor, itu voltnya sekitar 13,5 volt 3 ampere. Kemudian dilengkapi dengan built-in Li-on baterai ya, yang bisa di-charge, yaitu tegangannya 11,1 volt dan kapasitas baterainya 3600 mAh. Kemudian dilengkapi dengan Bluetooth ya. Versinya sudah 53 nih teman-teman ya. Frekuensinya 2,4 GHz, didukung juga TWS. Nah, ini dia. Ternyata speaker ini bisa digabungkan dengan speaker sejenis ya, dan bisa pakai TWS tanpa kabel dan dia bisa saling terhubung. Kemudian ada frekuensi FM radio dilengkapi ya dengan FM radio. Kemudian ada dapat mikrofon teman-teman. Mikrofon kabel ya, VAF 2. Kemudian ada dapat terminal mic-nya untuk ditaruh di belakangnya ya. Kemudian ada tambahan di atasnya. Di sini ada 3 ya, colokan untuk input audio 3,5 mili ya, 6,3 mili. Pon jack ya, TS teman-teman. Yaitu ada untuk gitar 1 dan 2 untuk mikrofon. Kemudian di atasnya di sini ada mic volume, ya, ada gitar volume, ada echo, treble, bass dan master volume. Kemudian dilengkapi USB, ada gitar in, ada input RCA, ref dan light di belakangnya. Kemudian ada terminal DC in. Untuk ukurannya sendiri sebesar 264 kali 240 kali 319,5 mm. Jadi spesifikasinya seperti itu teman-teman sekalian, dan ini diproduksi oleh CV Sinar Baja Elektrik Co. Ltd yang ada di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Baik teman-teman, kita lihat di atasnya ya. Jadi ini penampakan di atas speaker ini ya. Pertama ada pegangan di sini. Kemudian ada tombol powernya teman-teman sekalian. Kalau kita nyalakan. Kemudian di sini ada volumenya, di sini volume master. Kemudian ada mic priority. Ya, ini keren nih. Mic priority ini kalau kita ngomong, kemudian ada latar musiknya nanti secara otomatis akan mengecil volumenya ya. Kemudian ada bass, pengaturan treble, ada echo, ada mic volume, dan ada gitar volume. Ini ada lubang gitarnya, ada mic 1 dan mic 2 ya. Jadi ada 3 nih teman-teman, ditambah lagi. Wes, ini dia mic wirelessnya ya. Ada sepasang. Dan ini pakai baterai A2 ya teman-teman ya. Belum bisa dicas nih teman-teman. Nah, tapi kalau speakernya sudah bisa dicas ya. Kemudian ada USB, kemudian ada Type C. Ini output ya teman-teman sekalian. Jadi dia seperti power bank. Jadi bisa buat ngecas juga nih untuk ke handphone ataupun yang membutuhkan USB 5 volt 2 ampere. Nah, ini bisa digunakan kalau dalam keadaan darurat nih teman-teman. Karena baterainya cukup gede ya. Ini sekitar 3600 mAh. Ya lumayan lah. Dan kemudian ini ada tombol mode. Modenya bisa diatur-atur. Ini FM. Kemudian line, kemudian Bluetooth. Nah, ada tombol mundur ya. Kemudian ada play, pause, dan maju ya. Kemudian ada vokal. Nah, ini ada vokal on, vokal off. Nah, ini nanti kita coba ya. Saya rasa ini buat menghilangkan suara vokal di lagu atau musik ya. Kalau kita karaoke teman-teman sekalian. Nah, ini ada tombol TWS on. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Ini TWS on, TWS off. Iya. Jadi bisa TWS juga nih ya, teman-teman sekalian. Kemudian di belakangnya, kita coba lihat di belakang. Ya, penampakannya seperti ini. Ini ada cantelan untuk mikrofon ya. Jadi keren nih teman-teman sekalian. Untuk beratnya sih sebenarnya nggak terlalu berat ya. Ya, hampir 5 kilo lah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada DC in 13,5 volt di sini.
dan ada aux input ya, RCA. Kabel merah putih nih di sini. Wah, mantap. Kemudian di sini ada tertulis SNI Roadmaster pengeras suara ya. Kemudian CV Sinar Baja Elektriko Ltd. Oke. Buatan Indonesia. Powernya 70 watt RMS. Sedangkan konsumsi dayanya sekitar 69,8 watt. Sudah ada barcode juga. Wah, mantap lah. Baik teman-teman sekalian, jadi secara keseluruhan seperti itu ya. Nanti kita coba suaranya seperti apa. Kemudian kalau di cas di sini ada lampu indikator ya, teman-teman sekalian. Tadi saya lupa ngasih tahu. Ini ada lampu indikator ya. Kalau di cas dia warnanya merah, red charging ya. Kalau sudah penuh dia mati atau warna hijau mungkin ya. Tapi dalam pemakaian pertama kali teman-teman sebisa mungkin dicas sampai penuh ya. Dan jangan sampai baterainya drop sampai habis baru dicas. Sebisa mungkin kalau indikatornya sudah mulai sekitar 1 bar, itu sebaiknya dicas agar nanti kapasitas baterainya bisa maksimal. Baik, kita coba suaranya ya teman-teman sekalian. Baik, kita coba lihat dari sisi mikrofon ya teman-teman sekalian. Kalau mikrofonnya ini ada tulisan di bodinya, di sini ada tulisan Roadmaster. Roadmaster, kemudian kalau dari sisi bahan ini dari plastik ya teman-teman sekalian ya. Kemudian baterainya ini pakai ukuran A2. Jadi ini nggak bisa dicas ya teman-teman. Jadi pakai baterai, kalaupun mau pakai cas, baterainya casanya di eksternal. Nah itu masih bisa. Kemudian kita coba lihat spool. Ya, spoolnya kira-kira seperti ini teman-teman sekalian. Jadi masih standar ya untuk mikrofonnya. Tapi kalau dicoba ke speaker ini suaranya cukup lantang ya. Jadi memang tergantung speakernya juga nih teman-teman sekalian. Walaupun mikrofonnya terkesan biasa ya. Tes 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ini kalau nggak pakai ini tes 1 2 3 1 2 1 2 3 tes 1 2. Coba kita pukul 3 volume mic-nya tes 1 2 1 2. Ini echo tes 1 2 3 tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tes 1 2 1 2 1 2 3 tes 1 2. Jadi kenceng ya teman-teman sekalian. Kemudian kita sekarang coba pakai musik ya. Kita coba Bluetooth ya. Ini connect-nya ke RDM. Kita coba connect. Sandingkan. Oke, berhasil.
contoh suaranya. Kemudian kalau kita untuk sahur pas bulan Ramadan seperti ini juga mantap ya. Sahur, 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 sahur. Waduh, suaranya keras ya, lantang. Izinkan berucap kata tanpa sebelum kau memanggilku kembali padamu. Hanya pada dirimu tempat ku mengadu, tempat ku mengeluh di dalam doaku. Menjauhi segala larangan adalah sebatas doaku. Oke, kita sekarang coba pakai gitar. Jadi gitar itu sekarang saya pakai yang transfer wireless ya. Sebentar kita ambil gitarnya. Berikutnya kita nanti review ini ya, transmitter dari Sennheiser DC. Satu, dua, tiga, tes. Manipulasi di sini, perkosaan moral di sana, ribut soal harga diri, permainkan kuasa yang lalu mau bilang apa dan bagaimana, mainkan dusku, mainkan dusku. Nah, demikianlah teman-teman sekalian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman sekalian yang kebetulan mencari speaker yang mumpuni, kemudian dengan harga terjangkau, kemudian ini adalah produk dari Indonesia. Untuk itu teman-teman sekalian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.